Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas materi mengenai kolor dan perubahan wujud. Nanti ada kolor jenis, kapasitas kolor, azas black, dan perubahan wujud dari suatu kolor ya. Nah, jadi yang belum subscribe channel YouTube ini silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke kolor ya. Nah, di sini kita akan bahas dulu apa sih pengertian dari kolor. Nah, jadi kolor itu adalah suatu energi yang dapat berpindah ya dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Misalnya apa? Misalnya kalian mencampurkan antara air panas dan air dingin. Nah, ketika air panas dan air dingin dicampurkan, maka kalian akan memiliki air hangat. Nah, kenapa? Karena untuk air yang suhunya lebih panas ya atau lebih besar, itu dia memiliki kalor lebih banyak, sehingga dia memberikan kalornya kepada air yang suhunya lebih rendah atau air dingin. Nah, air dingin ya, karena dia kalornya sedikit ya, karena suhunya rendah, dia akan menerima kalor dari air panas. Nah, sehingga tercapailah yang namanya kesetimbangan termal. Nah, itu ya pengertian dari kalor. Kalor itu dia dirumuskan dengan Q sama dengan MC delta T. Nah, ini keterangannya, silakan dilihat sendiri. Selanjutnya kita masuk ke asas Black. Nah, jadi asas Black itu adalah suatu asas ya atau prinsip yang membahas mengenai suatu kekekalan energi. Nah, jadi seperti yang udah saya jelasin tadi ya, ketika misalnya air panas dan air dingin dicampurkan, maka akan menjadi air hangat ya, karena dia mencapai yang namanya kesetimbangan termal. Nah, jadi kalor yang dilepaskan ya oleh si air hangat atau air panas itu akan sama dengan kalor yang diterima oleh air dingin. Nah, itulah yang dimaksud dengan asas Black. Nah, secara matematis KL sama dengan KT, di mana Q adalah kalor dan L itu adalah lepas ya, berarti kalor lepas untuk KL, sementara KT adalah kalor terima. Nah, Q itu adalah MC delta T, sehingga kalau KL adalah ML CL delta TL. Nah, berlaku juga untuk KT menjadi MT, CT, dan delta TT. Kita lanjut ke kapasitas kalor. Nah, jadi kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan ya untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat ya, baik Kelvin maupun Celcius. Nah, secara matematis C itu adalah Q per delta TT. Delta T. Nah, perlu digarisbawahi ya, bahwasanya ini adalah C kapital. Nah, jadi C kapital itu untuk kapasitas kalor, sementara untuk C kecil itu adalah kalor jenis. Jadi harus dibedakan ya. Rumus satunya lagi adalah C sama dengan M dikali C kecil atau kalor jenis. Nah, ini adalah keterangannya untuk kapasitas kalor. Selanjutnya kita ke kalor jenis ya. Jadi kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg satu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk rumus dari kalor adalah MC delta T. Nah, sehingga untuk menghitung kalor jenis kita menggunakan persamaan Q dibagi M dikali delta T. Jadi kalau kalian bingung bisa pakai segitiga ya. Nah, dimana untuk garis yang ini yaitu adalah pembagian, sementara untuk garis yang saya buat kuning aja ini adalah perkalian ya. Nah, di sini kan Q sama dengan MC delta T. Jadi garis yang biru ini ya, yang ini itu dia bisa pembagian, bisa juga sama dengan. Nah, berarti yang ini kan sama dengan MC delta T ya enggak? Berarti yang di atasnya Q. Nah, di sini M, ini C, ini delta T. Nah, kalau kalian mau nyari C, berarti C-nya ditutup ya. Nih, C-nya kita tutup kan. Nah, sehingga C itu adalah Q ya, kemudian dibagi M ya, ini ada garis kan, berarti dikali
delta T. Nah, dari sana rumusnya ya, kalau seandainya kalian bingung kok bisa dapat kayak gitu, atau juga bisa pakai pindah ruas sih, terserah pahamnya yang mana. Nah, jadi kalor jenis itu kan dia C kecil tuh, dan kalor jenis itu dia di setiap benda atau setiap zat itu dia memiliki besaran yang berbeda-beda. Misalnya kayak air. Air itu adalah 4180 ya, tapi kalau dalam penyelesaian di soal-soal biasanya kita pakai 4200 ya. Kemudian ini ada alkohol, ada es, ada kayu. Nah, ini digunakannya nanti sesuai dengan soalnya. Kalau seandainya dia air ya, kalau dia di soalnya diminta 4200, ya gunakanlah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Karena itu adalah kalor jenis umum yang biasa digunakan untuk air. Oke, kita lanjut ke perubahan wujud dari suatu zat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya zat itu wujudnya ada 3. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, yang akan kita bicarakan adalah perubahan wujud yang dialami oleh gas dan zat cair. Nah, yang pertama adalah dari gas ke zat cair. Nah, itu disebut dengan mengembun. Sementara kalau sebaliknya dari zat cair ke gas itu adalah menguap. Selanjutnya kita bahas dari zat padat ke cair ya. Itu disebut mencair atau juga bisa disebut dengan melebur. Kemudian dari zat cair ke padat disebut dengan membeku. Nah, kemudian dari gas ke padat itu adalah deposisi. Jadi deposisi itu adalah kebalikan dari menyublim. Nah, kalau menyublim itu adalah dari zat padat ke zat gas. Dan tentunya untuk perubahan wujud ini sudah biasa kan kalian pelajari mungkin dari sejak SD ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih dalam lagi gitu. Oke, kita lanjut ke materi perubahan wujud. Nah, jadi untuk di materi fisika SMA bedanya itu sama yang tingkat lain adalah di soal sih biasanya nanti dia soalnya itu kayak apa ya, grafik gitu, grafik perubahan suatu zat ya. Misalnya kayak es dari padat kemudian dia nanti mencair, kemudian mengalami kenaikan suhu, dan nanti bahkan nanti bisa sampai menguap gitu kan. Nah, jadi untuk setiap tahapannya ya itu kan dia mengalami perubahan wujud kan. Nah, jadi pada setiap nanti perubahan wujudnya kita tuh menggunakan persamaan yang berbeda. Nah, jadi nanti kalau misalnya di grafik itu ya dia terjadi perubahan suhu, maka kita menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Nah, sementara kalau seandainya perubahan wujud zat ya, kita menggunakan Q sama dengan M dikali L. Nah, kalau seandainya nanti dia itu sudah sampai tahap ke uap ya, maka nanti kalor yang dibutuhkan itu kita menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali U. Nah, dimana L ini adalah kalor lebur ya, sementara U itu adalah kalor uap. Nah, nanti untuk pembahasan soalnya lebih jelas kalian bisa lihat di video selanjutnya. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.